Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut ke part kedua ya. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa hubungan usaha dan energi yaitu usaha dapat dicari dengan mencari resultan energi kinetik atau mencari resultan energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya, sedangkan energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Materi energi sudah kalian peroleh pada kelas 7 semester pertama ya, sambil diingat-ingat biar ilmunya tidak lupa. Nah, contoh-contoh soal yang berkaitan dengan hubungan antara usaha dan energi bisa kalian lihat pada next slide. Yang pertama, sebuah benda bermasa 4 kg bergerak lurus berubah beraturan dengan kecepatan 10 meter per second. Ini kecepatan awalnya. Dan dengan kecepatan awal 10 meter per second dan percepatan 2 meter per second kuadrat. Besar usaha yang diberikan pada benda selama 2 detik. Nah, anak-anak, kita cari dulu kecepatan benda setelah bergerak 2 detik itu berapa. Menggunakan persamaan GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Ini juga sudah kalian peroleh pada materi sebelumnya, sehingga kita bisa peroleh kecepatan benda itu adalah 14 meter per second. Kemudian kita bisa mencari besar usahanya dengan mencari resultan energi kinetiknya. Seperti sudah kita ketahui bahwa EK adalah setengah mv kuadrat. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Kita masukkan V kedua yaitu 14 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Dikalikan dengan massa dikali dengan setengah. Maka diperoleh usaha dari benda tersebut sebesar 122 Joule. Silahkan kalian pause untuk lebih mempelajari, memahami contoh soal berkaitan dengan hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Nah, anak-anak, selanjutnya soal yang berkaitan dengan usaha dan energi potensial. Ini karena dimiliki benda, energi yang dimiliki benda karena posisinya ya. Nah, misalnya sebuah peti bermasa 80 kg dinaikkan dari tanah ke atas truk menggunakan bidang miring. Jika truknya itu tingginya 1,5 meter dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka besar usahanya berapa? Biasa kita tulis dulu besaran-besaran yang diketahui. Kita tadi sudah saya jelaskan bahwa usaha itu sama dengan resultan dari energi potensial. Energi potensial persamaannya adalah mGh. Maka persamaan untuk mencari usaha berubah menjadi seperti ini. Kita masukkan besaran-besarannya. 80 dikali 10 dikali 1,5 dikurangi 0. Nolnya dari mana, Bu? Karena, kan dari tanah. Berarti tingginya mula-mula itu adalah 0. Kemudian dinaikkan ke truk yang tingginya 1,5. Jadi, H2-nya 1,5 dikurangi H1-nya itu 0. Seperti itu. Sehingga diperoleh besar usahanya itu adalah 1200 Joule. Nah, satu besaran lagi yang kalian perlu ketahui berkaitan dengan usaha adalah daya. Jadi, kemampuan seseorang atau suatu alat melakukan usaha dalam selang waktu tertentu itu dinyatakan dengan besaran yang disebut daya. Daya adalah usaha atau perubahan energi tiap satuan waktu. Satuan daya adalah dalam SI itu adalah Joule per second, J per S atau disebut dengan Watt.
Jangan lupa ya anak-anak, satuannya dalam word. Nah, secara matematis dapat dirumuskan P, ini lambangnya daya, P besar sama dengan W per T. Nah, karena kita sudah mengetahui bahwa W ini sama dengan F kali S, kita ganti. Sehingga persamaan P sama dengan W per T ini berubah menjadi P sama dengan F kali S per T. Karena kita sudah mengganti W-nya tadi, W besarnya. Nah, pada materi sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa S per T adalah V. Maka persamaan P sama dengan F kali S per T bisa menjadi P sama dengan F kali V. Dengan P dalam satuan watt, F dalam satuan Newton, dan V dalam satuan meter per second. V di sini adalah kecepatan ya, bukan volume. Nah, contoh soalnya, sebuah mobil yang mogok didorong oleh beberapa orang dengan gaya sebesar 200 Newton. Jika mobil tersebut berpindah sejauh 5 meter dalam waktu 25 detik, berapakah daya dari pendorong tersebut? Kita tuliskan besaran-besaran yang sudah diketahui, lalu kita mencari usahanya dulu. Usaha adalah gaya kali jarak atau perpindahannya, sehingga diperoleh usahanya itu 1000 Joule. Untuk mencari dayanya, kita bisa memasukkan ke dalam persamaan P sama dengan W per T. Jadi 1000 karena waktunya 25, maka 1000 dibagi 25 diperoleh 40 Joule per second. Dan Joule per second ini disebut watt, maka dayanya diperoleh 40 watt. Gitu ya anak-anak. Nah, demikian penjelasan untuk materi usaha dan daya. Semoga kalian memahaminya. Sekian dari Bu Rita. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.